Shalom, kita semua pasti mendengarkan musik, dan genrenya pun bermacam-macam. Musik mampu mengatur mood kita, bahkan mengubah cara pikir kita. Sebagai orang percaya, perdebatan yang sering kali muncul salah satunya adalah apakah kita boleh mendengarkan lagu sekuler atau tidak. Ada yang bilang jangan dengarkan lagu sekuler sama sekali, karena iman timbul dari pendengaran. Tapi ada juga yang bilang, gak masalah untuk mendengar lagu sekuler, asalkan berguna dan membangun kehidupan kita. Inilah contoh perbedaan hati nurani yang dimiliki oleh setiap orang percaya, di mana situasi yang serupa pernah terjadi di kota Korintus 2000 tahun yang lalu dalam 1 Korintus 8 perihal daging yang boleh dimakan atau tidak. Melihat selalu adanya perbedaan hati nurani dari 2000 tahun yang lalu bahkan sampai sekarang, artinya memahami keberadaan hati nurani dan kesadaran akan adanya perbedaan hati nurani sangat dibutuhkan untuk menjaga kesatuan di tengah keberagaman dan akan memperkuat kesatuan gereja. Pemahaman hati nurani juga akan memampukan seseorang untuk berintegritas dan melakukan apa yang dia yakini benar. Apa yang dimaksud dengan hati nurani? Andi Naseli, seorang ahli perjanjian baru, mendefinisikannya sebagai kesadaran akan apa yang Anda percaya sebagai benar atau salah. Hati nurani adalah suatu hal yang penting menurut Alkitab. Dan sebagai orang percaya, kita perlu jadi seseorang yang menyadari keberadaan hati nurani sesuai kata Alkitab. Hati nurani bisa digambarkan seperti sebuah kompas yang memberitahu pemakainya mana arah yang benar, karena kompas memiliki standar arah utara yang benar. Begitu juga dengan hati nurani yang memampukan manusia secara alami untuk menilai dan menghakimi menurut standar tertinggi yang manusia tahu. Sebagai orang percaya, pastinya Alkitab adalah standar tertinggi kita. Jadi, kita perlu paham bahwa kondisi hati nurani setiap orang dapat memberi penilaian yang berbeda-beda. Di dalam 1 Korintus 8 dan Roma 14, ada orang yang digambarkan memiliki hati nurani yang lemah dan orang yang memiliki hati nurani yang kuat dalam konteks daging yang boleh dimakan atau tidak. Perbedaan lemah dan kuat ini bukan menunjukkan perbedaan kualitas kerohanian seseorang. Tapi yang terpenting adalah sikap kita satu sama lain. Harus seperti Roma 14 ayat 3, yaitu jangan menghina dan menghakimi keputusan setiap orang. Yang kuat hati nuraninya, jangan menghina mereka yang tidak makan daging. Demikian juga yang lemah hati nuraninya, jangan menghakimi mereka yang makan daging. Karena menurut Roma 14 ayat 17, kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Setiap orang harus menaati hati nuraninya. Karena menurut Roma 14 ayat 2, saat kita melawan hati nurani atau iman yang dituntun firman dan roh, kita telah berbuat dosa. Hal ini juga diperingatkan Paulus kepada Timotius di dalam 1 Timotius 1 ayat 18-19. Peristiwa di mana hati nurani harus diselaraskan dengan firman ini terjadi dengan Petrus dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 9-16, yaitu yang awalnya hati nurani Petrus melarang makanan yang haram dan tidak menerima orang tidak bersunat. Kemudian Allah melalui firman-Nya akhirnya mengkalibrasi ulang hati nurani Petrus sehingga sesuai dengan kehendak Allah. Ia merasa damai sejahtera berada di tengah keluarga Kornelius yang bukan Yahudi. Inilah salah satu bentuk paradigma yang baru, yaitu ketika Tuhan memberikan pola yang baru dan memberikan kita cara melihat yang baru. 3 praktek yang dapat kita lakukan sesuai prinsip firman Tuhan tentang hati nurani. Yang pertama, didik hati nurani kita dengan membaca firman Tuhan setiap hari, menggunakan rencana bacaan Alkitab atau Bible Reading Plan yang tepat untuk melatih kita melihat gambaran Alkitab secara keseluruhan dan kaitan antara perjanjian lama dan baru. Yang kedua,
berdoa meminta Roh Kudus untuk mengarahkan hati nurani kita agar senantiasa sejalan dengan kehendak Tuhan. Dan yang ketiga, diskusikan isi hati nurani kita dalam kul, terlebih saat mau mengambil keputusan moral. Karena dalam komunitas yang kudus dan benar, tuntunan Roh Kudus dan firman akan dinyatakan. Martin Luther mengatakan, tidaklah aman atau bijaksana melakukan sesuatu melawan hati nurani. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepahanya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malah petaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat pada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepada aku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada aku. Amin. Kita akan mendengarkan deklarasi Pentakosta ketiga. Let us all declare the third Pentecost together. First, the third Pentecost is the tremendous outpouring of the Holy Spirit, happening now and exceeding that of the Azazel revival. Second, the third Pentecost will produce the largest and final harvest of souls before the Lord Jesus comes back again. Third, the Pentecost is a tremendous, it will rise up the Jeremiah generation, a generation of young people filled with the Holy Spirit, sold on complete love for Lord Jesus, who refuse to compromise with sin and seek to win lost souls. Fourth, the third Pentecost is a tremendous was birthed in Indonesia and sprang to the nation. This movement going from the east to the west and turned back to Jerusalem. Fifth, the third Pentecost will provide the power to complete the Great Commission. After that, the Lord Jesus comes back again. Everybody say Amen. Tangan yang mulia bagi Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu.
Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Katakan ku yakin Kau hadir di sini. Yes Lord. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau ada di sini. Kemenangan terjadi di sini. Terima kasih ya Tuhan untuk hadirat-Mu. Sekali lagi kami mau menyembah-Mu Tuhan lebih lagi. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu Tuhan. Katakan Yesusku, Kaulah segalanya. Yesus Kau segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Kami yakin Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Yes Lord. Dan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Anak jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Segenap jiwaku memuji. Sungguh besar Yesusku. Senap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Katakan Kau besar. Kau besar, Kau besar. How great is our God. Sing with me. How great is our God. And all we see, how great is our God. Angkat kedua tanganmu, katakan how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we sing, how great is our God. How great. Yes, You are Lord. Sing with me, how great. You are Lord. And all we sing, how great
great. Katakan, and all we see, and all we see, how great, how great, and all we see, And all we sing how great is our God. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan, firman-Mu berkata 2-3 orang berkumpul, Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Let your kingdom come. Tuhan, terima kasih untuk setiap pintu yang sudah Tuhan buka. Dan setiap pintu yang sudah Tuhan tutup untuk melindungi setiap kami. Tuhan, pagi hari ini kami sederhana, tapi kami punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan, satu hal kami mau berkata pada pagi hari ini. Kalau Tuhan tidak bersama dengan kami tidak mau berjalan, Tuhan. Engkau gembala kami yang baik, takkan kekurangan kami. Sekalipun kami berjalan di dalam lembah kegelapan, kami tidak takut, Tuhan, sebab Engkau beserta dengan kami. Pagi hari ini kami bersepakat di dalam nama Yesus, setiap benih firman yang dibagikan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Seperti yang Tuhan katakan, firman itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tetapi firman itu akan berhasil melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Tuhan, terima kasih. Tuhan, boleh setiap kami yang hadir pada pagi hari ini mengerti bahwa kami dicintai oleh Tuhan. Kami sungguh-sungguh dicintai oleh Tuhan. Kasih Tuhan mengalir pada pagi hari ini. Tidak ada satu orang pun yang Tuhan lewati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. 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 Tuhan Engkau yang baik. Dalam nama Yesus, haleluya. Mari kita semua sama-sama katakan amin. Haleluya. Thank you semuanya. Kalau yang mau tetap di sini boleh. Saya boleh buka ini ya, masker, izin. Boleh ya, silakan. Tadi saya udah tanya, Bu Titi, aku boleh buka masker gak? Boleh, Ana. Kemarin malam aku tanya Bu Titi, aku boleh pakai celana jeans gak? Boleh katanya. Waduh, udah berasa, asik banget gitu. Sebelum aku mulai, kalau nggak kenalan nggak enak ya. Jadi nama saya Anne, aku datang dengan suami dan kemudian di situ ada adik aku juga sama suaminya datang hari ini ke sini. Aku punya 2 anak, ya, yang gede udah umur 19 tahun. Terus yang kecil udah umur 16 tahun, yang gede laki-laki, yang kecil perempuan. Dan waktu aku masih seumur mereka nih, waktu mereka lebih muda sedikit dari sekarang lah ya. Aku tuh dulu sekolah di Singapura hampir 3 tahun. Dan aku lahir baru di Singapura dan Bu Titi dan Pak Jimmy adalah bapak dan ibu gembala saya pada saat itu. Ya, jadi saya dan adik saya juga suami saya itu adalah salah satu buah daripada pelayanan yang Pak Jimmy dan Bu Titi lakukan. Ya, jadi mereka meninggalkan footprints in my life. Dan hari ini seperti, saya juga ingat, saya kemarin sempat mikir, aku itu dibaptis, namanya itu didoain loh sama Bu Titi. Jadi aku tuh dapat sama adik-adik aku semua. Jadi Bu Titi doain dan nama baptis aku pun dapat dari Bu Titi gitu. Dan aku dapat
dapat berita dan dapat dari WA bahwa bulan ini kita memasuki tema yang judulnya kemerdekaan. Betul ya? Dan waktu saya dapat tentang tema itu, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya bagikan di tempat ini? Dan kemudian Tuhan mengingatkan saya kejadian cukup lama, beberapa waktu yang lalu, waktu anak saya masih lumayan kecil, kita itu pergi ke sirkus. Sirkusnya ada di dekat rumah Pantai Indah Kapuk, dan waktu itu datang sirkus dari Rusia. Ya, kemudian ternyata sirkus itu bekerja sama dengan safari, karena mereka harus mendatangkan binatang-binatang gitu ya. Dan saya ingat sesudah saya nonton sirkus bersama dengan anak-anak saya, waktu saya lagi pergi ke tempat parkir, saya melihat gajah, beberapa gajah, dan gajah itu kakinya dirantai. Rantainya nggak besar, rantainya kecil, dan dipatok pakai patok kayu ke lantai. Dan waktu saya lewat, saya melihat pemandangan seperti itu, saya berpikir, sebetulnya gajah ini punya kekuatan dan badan lebih besar daripada patok ini, betul ya? Dan tiba-tiba saya Google, saya cari tahu, gajah itu saudara ternyata yang paling besar dari seekor gajah. Gajah itu masuk di dalam 10 besar binatang terbesar di seluruh dunia gitu ya. Jadi dia masuk di dalam top 3. Dan waktu saya Google, gajah Afrika itu bisa mencapai 11 ton loh. Jadi 7 sampai 11 ton. Jadi gajah yang normal itu sampai 5 ton. Dan kekuatan dari belalainya itu bisa mengangkat 300 kilo. Dan saya pernah melihat video, jadi seekor gajah itu pohon loh saudara, pohonnya gede loh. Pakai belalainya diambil ranting, digoyang-goyang-goyang, pakai badannya diseruduk, itu pohon patah. Hanya hitungan berapa second. Kuat sekali gajah itu. Tetapi pertanyaannya waktu saya lihat pemandangan itu, Tuhan mengajarkan saya sesuatu. Jadi seperti ini. Ternyata waktu gajah itu masih bayi, gajah itu sudah dirantai kakinya dengan rantai dan patok yang lebih besar. Sampai gajah itu berpikir, dan waktu dia berusaha untuk jalan, dia ingin bermain, dia pergi mau lebih jauh daripada area itu, gajah itu nggak bisa. Kakinya gajah itu akan luka, bayi gajah ini. Dan maka timbullah di dalam pikirannya gajah itu yang namanya pola pikir, bahwa saya tidak bisa keluar, saya tidak bisa lebih jauh daripada tempat ini. Dan ternyata surprisingly gitu ya, waktu waktu orang melihat bahwa gajah ini sudah mendapatkan pola pikir seperti itu, dia punya rantai itu dirubah, dipindahin gitu, di change, bukan ke rantai yang lebih besar, tetapi ke rantai yang lebih kecil, dengan patok yang lebih kecil. Waktu saya baca itu, saya tahu bahwa Tuhan sedang sampaikan sesuatu kepada saya, bahwa apapun yang mengikat saudara dan saya, itu ada di dalam pola pikir kita. Dikatakan seperti ini, lawanmu si jahat, si iblis, itu seperti singa yang mengaum-ngaum, 24 jam mengaum-ngaum. Dikatakan seperti ini, dia mencari orang yang dapat ditelan. Artinya seperti ini, ada yang bisa ditelan, ada yang tidak bisa ditelan. Betul ya? Dia mencari orang yang bisa ditelan. Berarti ada yang bisa ditelan, ada yang tidak bisa ditelan. Artinya seperti ini, waktu iblis itu mengaum-ngaum, dia mengaum-ngaum tentang kebohongan. Dia mengaum-ngaum tentang ketakutan. Hal-hal yang kebohongan, tipu daya, dia berusaha aumkan di dalam pikiran saudara dan saya. Tetapi orang yang bisa ditelan adalah orang yang percaya kepada tipu muslihatnya. Orang yang percaya bahwa kebohongan iblis itu pasti terjadi dalam hidupnya. Karena itu setiap kali ada pikiran, apa sih yang mengikat kita? Pikiran yang berkata, aku tidak bisa. Aku sudah biasa gagal dan kali ini aku pasti gagal lagi. Trauma di masa lampau. Apapun itu bentuknya. Ikatan akan dosa. Ya, diikat sedemikian rupa dan kita berpikir gini.
Nggak bisa. Tetapi saudara tahu, sebelum kita di dalam Tuhan, sebelum kita mengenal Tuhan, sebelum Tuhan mati, Tuhan menyelamatkan kita itu hamba dosa. Sama seperti yang bayi gajah itu loh. Kekuatannya kecil, dia tidak bisa mengalahkan rantai itu. Tetapi apakah saudara tahu waktu Tuhan mati buat kita, roh yang ada di dalam kita lebih besar. Waktu Tuhan berkata engkau bukan lagi hamba dosa, tetapi engkau adalah anak. Anak-anak Tuhan yang boleh memanggil Tuhan ya Aba, ya Bapa. Dan firman Tuhan berkata kita ini ahli waris janji-janjinya Tuhan. Ada kuasa, dikatakan seperti ini, engkau akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Ada satu kuasa yang begitu besar yang ada di dalam kita, yang lebih besar daripada apapun itu yang mengikat kehidupan saudara dan saya. Artinya seperti ini, gajah besar itu berpikir bahwa rantai yang mengikat dia lebih besar daripada dia. Padahal kenyataannya gajah itu jauh lebih kuat, jauh lebih besar. Begitu pula hidup saudara dan saya. Waktu kita berada di dalam tangan Tuhan, waktu kita ada di dalam kasih karunia Tuhan, waktu Roh Allah ada di dalam kita, maka kita lebih besar daripada apapun pikiran, apapun hal yang negatif, apapun semua itu kebohongan demi kebohongan yang iblis berusaha taruh di dalam kehidupan saudara. Saya ajak kita buka langsung firman Tuhan di dalam Yohanes 8. Oke, Yohanes 8. Yohanes 8 ayat 36. Thank you. Enak ya kalau sambil diiringi sama musik. Oke. Oke, udah ya. Yohanes 8 ayat 36. Kita baca sama-sama. 2, 3. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Ini yang Tuhan katakan. Jika anak sudah memerdekakan kita. Artinya kalau Tuhan Yesus sudah mati, dia menebus dosa kita, dia membebaskan kita. Dari apa? Kita ini harusnya mati. Kita semua harusnya binasa. Kita semuanya harusnya dipenjara karena kesalahan kita. Tapi Tuhan datang dan dia membebaskan. Dikatakan seperti ini, seperti judul khotbah saya hari ini. Jika anak sudah memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Firman itu harus menjadi satu landasan. Saudara tahu kalau saya berpikir kalau kita lagi mencari rumus area triangle gitu. Ada rumusnya. Ya betul ya, kalau dulu area lingkaran 22/7 kali jari-jari kali, wah pokoknya kita inget deh rumus itu. Bisa gak kita cari rumus lingkaran pakai rumusnya triangle? Gak bisa. Ada sesuatu yang mutlak di sana. Kalau mau mencari area ini luas daripada lingkaran, rumusnya harus ini. Begitu pula yang firman Tuhan katakan, itu mutlak. Begitu Tuhan bilang, jika anak sudah memerdekakan kamu, maka kamu pun sungguh-sungguh merdeka. Betapa pentingnya kita tahu bahwa destinasi kita sudah merdeka, itu dulu. Jadi saudara tahu bahwa tidak ada lagi ikatan yang sanggup mengikat saya pada saat ada Roh Allah bersama dengan saya. Itu harus kita mengerti terlebih dahulu. Kemudian berikutnya, Yohanes 8 ayat yang ke-32. Apa sih yang memerdekakan kita? Ya, apa sih yang bisa memerdekakan kita? Firman Tuhan katakan di dalam Yohanes 8 ayat 32. Oke, udah ketemu semua? Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dikatakan yang memerdekakan kita apa sih? Hanya satu. Waktu kita tahu kebenaran firman Tuhan. Waktu kita tahu apa sih yang Tuhan katakan tentang kita. Bukan apa yang kita katakan tentang kita. Bukan apa yang kita pikirkan tentang kita. Bukan apa yang orang lain katakan tentang hidup kita atau keadaan yang kita lihat di sekeliling kita. Tetapi hidup kita pasti jadi seperti yang Tuhan katakan.
Kebenaran itu akan memerdekakan saudara dan saya. Saya ajak kita praktek sebentar. Saya minta semua yang di sini tutup mata. Tutup mata. Merem semuanya, jangan ada yang lihat saya, jangan ada yang ngintip. Oke. Saya akan bertanya pada saudara, ya. Apakah saudara melihat saya? Saudara melihat saya? Kalau ada yang jawab iya berarti ngintip. Ya. Oke. Pertanyaan kedua, apakah saudara mendengarkan saya? Apakah saudara tahu, sekarang gini, waktu saudara tidak bisa melihat saya, apakah saudara tahu bahwa saya masih ada di tempat ini? Ada gak saya di sini? Halo? Apakah saya sudah keluar dari ruangan ini? Halo, waktu saudara nggak bisa lihat saya, saudara tahu saya di sini? Karena apa? Karena saudara mendengar suara saya. Aduh, si Ana masih khotbah, masih kedengaran suaranya walaupun saya disuruh tutup mata pun saya tahu dia masih di sini. Oke? Sekarang saudara boleh buka mata saudara. Perhatikan ini. Di dalam kehidupan kita, seringkali kita bertemu dengan situasi di mana kita tidak melihat Tuhan bekerja. Tetapi waktu kita tidak melihat Tuhan bekerja, bukan berarti Tuhan sedang tidak bekerja. Perhatikan ini. Waktu saudara tidak bisa melihat Tuhan bekerja, tidak berarti Tuhan tidak bekerja. Karena Dia selalu bekerja untuk mendatangkan kebaikan untuk setiap kita. Waktu saudara di dalam situasi saudara nggak bisa lihat bahwa Tuhan itu baik, bukan berarti Tuhan tidak baik. Tuhan selalu baik. Firman Tuhan katakan tidak pernah ada yang tidak baik yang keluar daripada Tuhan. Karena Dia adalah kasih. Saya diberkati dengan perkataan dari Pak Kris Manusama. Dia berkata seperti ini. Tuhan adalah kasih. Dia tidak bisa berhenti mengasihi saudara dan saya. Kalau Dia berhenti mengasihi, artinya Dia berhenti menjadi Tuhan. Karena Dia tidak punya kasih. Dia adalah kasih. Jadi seperti ini, waktu saudara dalam kehidupan saudara ada masa situasi yang sulit, yang saudara tidak bisa mengerti. Saudara tidak bisa melihat seperti tadi, saudara tidak bisa melihat. Saudara tetap bisa mendengar firman Tuhan. Saudara pegang kuat-kuat apa yang Tuhan katakan melalui firman-Nya. Seperti yang tadi, waktu saudara gak bisa lihat saya, saudara masih tahu bahwa saya tetap ada di tempat ini. Dari mana? Karena suara saya ada di tempat ini. Begitu pula Tuhan. Waktu saudara gak bisa lihat tangan Tuhan bekerja, percaya kepada hatinya. Dia Bapa yang baik dan mengasihi saudara dan saya, katakan amin. Jadi waktu apa yang kita lihat itu kadang-kadang bertolak belakang dengan apa yang Tuhan katakan, betul ya? Yang dilihat keadaannya seperti ini. Yang dilihat dihitung tidak cukup. Logika berkata tidak cukup. Murid-murid hanya punya 5 roti dan 2 ikan. Kalau saudara hitung dengan logika, 5 roti tambah 2 ikan tidak pernah lari daripada 7. Saudara pakai kalkulator paling mahal apapun, begitu saudara tambahkan 5 plus 2, itu hanya 7. Betul ya? Yang saudara lihat 7. Tetapi di dalam situasi seperti itu, pegang perkataan firman Tuhan. Waktu murid-murid hanya mempunyai 5 roti dan 2 ikan, buat Tuhan 5 tambah 2 bisa jadi berapa saja, betul ya? Jadi 5.000, tidak termaksud wanita dan anak-anak. Masih sisa 12 bakul. Karena Tuhan bekerja melampaui logika. Kalau Tuhan bekerja sesuai dengan logika, Dia bukan Tuhan. Waktu saudara sedang bertemu dengan situasi yang bertolak belakang, saudara melihat sesuatu yang berbeda dari apa yang Tuhan katakan, tetap pegang firman itu. Karena firman Tuhan iya dan amin. Janjinya setia. Tuhan yang berjanji, Tuhan setia dan Dia sanggup menepati janjinya. Katakan amin. Waktu saudara bertemu dengan hal yang kelihatannya pintunya tertutup, tetapi Tuhan, apa yang Tuhan katakan? Aku bukan hanya sanggup membuka jalan, membuka sungai-sungai di padang belantara, membuka jalan di padang belantara, di padang gurun. Tetapi Tuhan katakan, I am the door. Aku adalah pintu itu sendiri. Pegang firman. Allahku akan mencukupi keperluanku.
menurut kekayaan di dalam kemuliaannya. Pegang firman itu. Begitu saudara sedang dalam keadaan, gak ada masa depan yang baik buat aku. Tahun depan orang-orang bilang akan terjadi resesi dunia. Minyak harganya udah naik, terjadi inflasi. Oh, mungkin ada ketakutan, mungkin ada kekhawatiran. Tetapi pegang kembali firman Tuhan, kembali kepada apa yang Tuhan katakan. Tuhan itu memberikan masa depan yang penuh dengan harapan untuk setiap kita. Pegang firman itu, amin. Yang kedua, yang apa sih yang memerdekakan kita, kata firman Tuhan? Di dalam 2 Korintus 3 ayat 17. Jadi gampang ya, yang pertama itu kebenaran firman Tuhan. Waktu kita tahu apa sih yang Tuhan katakan, itu yang akan memerdekakan kita. Waktu kita tahu kebenaran, maka iblis tidak bisa menipu kita. Waktu kita tahu kebenaran, maka iblis gak bisa telan kita. Ya, dengan segampang itu, perumpamaan misalnya. Saya punya anak 2. Orang yang kenal dengan saya tahu anak saya hanya 2. Kalau ada orang yang ngomong gitu ya, sama teman saya gitu, yang tahu kebenaran itu, berkata, anaknya Ana ada 4 loh. Oh, langsung teman saya udah tahu nih orang bohong. Saya kenal Ana, dia hanya punya anak 2. Itu maksudnya kebenaran. Kebenaran, waktu kita mengerti kebenaran, karena itu betapa pentingnya saudara membaca Alkitab. Merenungkan itu siang dan malam. Karena pada saat kita mengerti kebenaran, pada saat kebohongan, tipu muslihat itu masuk, saudara tahu bahwa ini bukan berasal daripada Tuhan. Apapun yang bukan berasal daripada Tuhan, itu bukan destinasi saudara dan saya. Katakan amin. Di dalam 2 Korintus, tadi 2 Korintus 3 ayat 17 dikatakan, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Waktu saudara punya hubungan sama Tuhan, saudara akan mengerti siapakah Tuhan dan siapakah saudara di hadapan Tuhan. Saya tuh suka memberikan perumpamaan supaya lebih mudah dimengerti. Hubungan kita sama Tuhan itu nggak bisa gandeng, ya. Gandeng ke suami, anak gandeng ke mama, gandeng ke gembala, nggak bisa gandeng-gandeng. Sama seperti handphone ini. Saudara bisa lakukan banyak hal ya, smartphone sekarang. Apa yang bisa dilakukan? Instagram, WA, baca email, lihat YouTube, nonton khotbah. Apapun bisa saudara lakukan di sini, betul? Tapi tanpa signal, handphone ini nothing. Nggak ada apa-apanya. Karena itu Tuhan berkata, aku adalah pokok anggur, engkau adalah ranting-rantingnya. Di luar aku, you are nothing. Engkau tidak bisa lakukan apapun. Tetapi saudara tahu, waktu saudara nempel sama pokok anggur, setiap apa yang salah sedikit saja, Tuhan akan sanggup, Tuhan mampu mendidik saudara. Hal yang kecil, kadang-kadang saya tuh suka, aduh Tuhan tuh ya, marahin anaknya salah. Bukannya nggak salah, emangnya saya orang gila gitu ya, anak nggak salah saya marahin. Tapi kalau ngomongan saya sudah kasar, waktu saya berdoa Tuhan akan ingatkan, minta maaf. Kok kenapa saya yang harus minta maaf gitu ya? Minta maaf. Kalau kadang-kadang gini, kamu ngomong terlalu keras sama suamimu. Go. Hal yang kecil, hikmat, kekuatan, pengharapan. Saya suka bilang, waktu saya masuk dalam hadirat Tuhan, itu seperti tempat persembunyian. Waktu saya takut, waktu saya gentar, waktu saya gak bisa cerita kepada siapapun. Tuhan adalah my hiding place, tempat persembunyian saya. Dan setiap kali saudara datang dan bertemu dengan Tuhan, perhatikan ini, datang bertemu dengan Tuhan, bukan hanya berdoa karena rutinitas. Saudara bertemu sungguh-sungguh dengan Tuhan, saudara selalu akan dikuatkan. Saudara akan memperoleh kekuatan yang baru pada saat saudara bertemu dengan Tuhan. Amin. Jadi di mana ada roh Allah, di situ pasti ada kemerdekaan. Haleluya.
saya tuh suka kalau pasca disetel film Passion of Christ ya. Pertama kali saya nonton, saya tahu itu dibikin sedemikian rupa mirip gitu ya. Suami saya tahu saksinya, saya kayak nonton film horor saudara. Saya bawa bantal, bawa selimut. Itu saya nonton sepanjang film itu saya nangis. Karena saya tahu bahwa itu kejadian nyata. Bahwa itu yang Tuhan Yesus lakukan. Dan setiap kali ada film itu disetel, saya tuh sebenarnya udah gak mau nonton gitu ya. Apalagi waktu disiksa, terus disiksa. Tapi kemudian saya bilang sama diri saya sendiri, Ana, kamu buka mata kamu lebar-lebar. Lihat bagaimana dan berapa Tuhan taruh harga kamu begitu mahal. Dia mati begitu rupa karena engkau berharga. Berapa harga yang Tuhan taruh untuk kamu, anak? Terlalu mahal. Saudara tahu bahwa saudara dihargai oleh Tuhan terlalu mahal, overpriced. Wow, waktu saya lihat film Passion of Christ, saya bilang, Tuhan, segitu mahal, segitu berharganya saya di hadapan Tuhan. Dan saudara tahu firman Tuhan yang berkata, Tuhan tidak bisa melupakan saudara. He cannot forget us. Dikatakan di bahasa Indonesia, dia menulis nama kita di telapak tangannya. Tetapi di bahasa Inggris dikatakan dia memakai kata carve. Carve itu tuh artinya diukir ya. Dan saya bilang, Tuhan, setiap kita namanya itu diukir on his hand, di telapak tangannya. Tuhan yang mengasihi saudara sedemikian rupa. Yang berkata, engkau ini biji mataku. Aku mengasihi engkau. Engkau ini berharga di mataku. Jadi artinya gini, saudara harus mengerti bahwa saudara bukan hanya anak. Betul ya? Tapi saudara anak yang dicintai. Semahal itu Tuhan taruh harganya untuk kita. Setiap kali saya nonton film itu saya selalu bilang, anak, lihat baik-baik. Kadang-kadang air mata terus mengalir. Berapa harga yang Tuhan taruh untuk kamu. Sehingga kamu mengerti, tidak ada yang tidak bisa dia berikan untukmu. Kalau itu mendatangkan kebaikan untukmu. Dia aja mau mati untuk setiap kita. Amin. Yang ketiga, terakhir. Oke. Saya ajak kita buka di dalam Daniel 3. Daniel 3. Saya akan dengan singkat cerita dulu ya. Jadi nanti Bapak Ibu, saudara juga nanti yang ada di Zoom ya, secara online bisa baca lagi lebih lengkap. Di sini cerita tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya, saya ngajar Sunday School juga gitu ya. Dan kalau saya cerita tentang ini saya suka tuh bikin wah spektakuler, anak-anak bisa melongo gitu ya. Anak-anak kan kayak gitu ya, diceritain tentang sesuatu tuh melongo duduk dengan manis gitu. Saya suka anak-anak. Dan di situ diceritakan pada suatu hari ada Raja Nebukadnezar yang tiba-tiba berpikir out of nowhere gitu dalam pikiran dia ingin membangun patung. Patungnya nggak kira-kira dikatakan di dalam Daniel 3 tingginya 60 hasta. Artinya tuh waktu saya Google gitu ya 27 meter. Dengan lebar 6 hasta itu sekitar 2,7 meter. Waktu dia bangun dan terbuat dari emas. Dan kemudian dikumpulkanlah oleh raja itu, ya ini keren ya ceritanya Tuhan tuh memang kalau di Alkitab tuh seru banget. Para bupati, para wakil, para hakim, bendahara, semua pemimpin, all the leaders, semua pemimpin provinsi, pemimpin daerah dikumpulkan di sana. Dan jadi berarti yang dikumpulkan adalah semua petinggi-petinggi di dalam pemerintahan Raja Nebukadnezar. Kemudian ada Raja Nebukadnezar bilang seperti ini. Barang siapa yang mendengar ada bunyi gambus, kecapi, ya alat-alat musik, terus saya ngebayangin gini. Seperti konser gitu ya, kalau udah dimainin lagunya gitu. Semua orang harus sujud menyembah patung ini. Gitu ya, dan dia tambahin lagi. Barang siapa tidak menyembah harus masuk, dilemparkan ke dalam dapur perapian. Dan pada saat itu
ada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saya sempat berpikir seperti ini, Danielnya di mana ya? Pernah gak saudara kepikir seperti itu? Tapi ternyata waktu saya cari, saya baca, saya berpikir Daniel ada di mana? Kenapa? Oh Danielnya sakit? Enggak kayak gitu ya. Maksudnya oh Danielnya lagi insoman gitu, enggak gitu. Tapi I berpikir gini, Daniel itu diangkat sedemikian dekat dengan raja. Jadi saya berpikir mungkin Daniel itu ada di posisi raja punya depan. Sedangkan yang harus sujud menyembah adalah yang di depan daripada raja. Saya berpikir seperti itu. Kemudian Sadrak, Mesak, Abednego ada di situ. Saudara pernah berpikir gak kalau saudara menjadi Sadrak, Mesak, Abednego? Saya merenung loh. Kalau saya jadi Sadrak, Mesak, Abednego, semua doa pasti saya keluarkan. Karena gini, Sadrak, Mesak, Abednego bukan terkenal ya. Mereka adalah anak-anak muda yang takut sama Tuhan. Mereka mengerti firman Tuhan, Taurat, bahwa tidak boleh menyembah kepada Tuhan lain, tidak boleh menyembah kepada patung selain kepada Tuhan. Jadi dia tidak mungkin menyembah. Tetapi saya ngebayangin gini, Sadrak, Mesak, Abednego pasti doa dong. Tuhan, kami sudah memilih apa yang benar. Kami tidak akan sujud menyembah kepada patung ini. Tuhan bikin semua orang di sekitar sini, raja semuanya gak lihat kalau kami gak nyembah. Betul ya, mungkin saya berdoa seperti Tuhan, lembutkan hatinya raja. Doa peperangan semuanya. Tuhan, aku sudah memilih apa yang benar. Tuhan pasti bela. Tuhan pasti gak mungkin kecewakan orang yang mengandalkan Tuhan. Semua keluar tuh, betul ya. Tetapi kalau saudara baca, tiba-tiba ada orang yang kepo gitu ya. Dia ngaduin ke raja. Raja, ada 3 orang loh yang gak ikut sujud menyembah. Sebel ya sama orang-orang yang suka ngadu-ngadu gitu ya. Dan itu terjadi. Kemudian kalau saudara nanti baca, saya cepetin. Kalau saudara baca, raja memanggil Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kemudian raja itu berkata seperti ini. Saya mendengar kalian tidak mau sujud menyembah. Tapi raja penuh dengan hikmat, dia gak langsung hukum. Dia bilang seperti ini, kalau nanti sekali lagi kalian mendengar bunyi-bunyian itu, gambus, kecapi, segala macam, kamu harus sujud menyembah. Kalau tidak, diulang lagi tuh sama raja. Kamu harus masuk ke dalam dapur perapian. Pertanyaannya, menurut saudara, waktu raja memanggil Sadrak, Mesak, Abednego, panggil mereka. Sadrak, Mesak, Abednego takut gak sih? Takut, udah pasti. Mereka juga sama kayak kita. Itu dengkulnya lemes saudara. Dan mereka akan timbul pikiran seperti ini. Kenapa? Kok Tuhan gak bela? Betul ya? Kenapa? Kok Tuhan izinkan? Mana Tuhan? Kenapa Tuhan diam aja? Betul seperti itu ya? Bisa bayangin ya? Waktu dia datang, panggil mereka ke depan. Dengan otoritas daripada raja yang begitu besar. Seolah-olah dipermalukan. Tapi ini yang Sadrak, Mesak, Abednego katakan. Saya tiba-tiba digerakkan Tuhan untuk bagikan ayat ini, bagikan cerita ini. Di dalam Daniel 3 ayat 17 sampai 18. Daniel 3, nanti yang lain saudara bisa baca sendiri di rumah ya, yang tadi saya ceritain. Daniel 3 ayat 17 sampai 18. Ini yang mereka katakan. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku. Dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Artinya gini, pada saat keadaan seperti itu, Sadrak, Mesak, Abednego bilang seperti ini. Tuhan tolong atau tidak tolong, Dia tetap Tuhan yang baik buat aku. Aku tidak akan sujud menyembah
selain Tuhan yang aku sembah ini. Saya ngebayangin seperti ini ya. Waktu mereka ngomong seperti itu, harusnya betul ya. Jangan masuk ke dapur perapian dong. Udah rest in faith itu. Saya belajar bagaimana Sadrak, Mesak, Abednego dalam posisi seperti ini. Aku percaya. Masuk ke dalam satu level, aku tetap percaya. Saya ulang ya. Dari level aku percaya Tuhan, tetapi mengalami hal yang tidak dimengerti. Mengalami hal yang tidak enak. Kemudian masuk ke dalam level seperti ini. Aku tetap percaya. Wow. Dari I believe to I still believe in you. Saudara tahu firman Tuhan berkata, ada satu perkataan di dalam bahasa Inggris yang berkata seperti ini. But I'm trusting you and saying that you are my God. Kenapa ditaruh kata but? Ada kata tetapi. Artinya gini, ada hal yang gak enak. Ada hal yang gak bisa dimengerti. Seolah-olah Tuhan diam saja. Seolah-olah Tuhan permalukan. Seolah Tuhan gak bela. But I'm trusting you, Lord. And saying that you are my God. I know that you are my God. Perkataan ini saudara, hanya bisa keluar dari seseorang yang mengenal Tuhan. Yang bertemu dengan Tuhannya. Dan percaya bahwa dia Tuhan yang baik pada saat saudara tidak bisa melihatnya. Katakan amin. Amin ya. Jadi pada saat seperti itu, ini yang terjadi. Kita baca berikutnya ya. Ini yang terjadi. Daniel 3 ayat 19 sampai 20. Ya. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Ngamuk tuh raja ya. Dia bilang gini, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak dan Abednego. Lalu, ini yang gak enak. Diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Saudara pernah ngalami ini? Saudara sedang melakukan sesuatu yang benar. Yang diinginkan Tuhan. Masalah datangnya 7 kali lipat. Oh my goodness. Saudara melakukan, saudara menabur, mengampuni orang itu. Mengampuni lagi, Tuhan suruh ampuni, udah berdarah-darah Tuhan, udah nangis. Udah tetap ampuni, lepaskan pengampunan untuk dia. Begitu saudara lakukan, orangnya gak makin baik, makin jahat. Ini yang terjadi. Ini yang terjadi ya. Terus berikutnya. Ayat ke-20. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya, dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Perhatikan kata ini. Kepada beberapa orang yang sangat kuat. Raja menyuruh orang yang sangat kuat untuk apa? Mengikat. Perhatikan kata ini. Mengikat Sadrak, Mesak, Abednego. Kenapa harus kuat? Supaya gak lepas gitu ya. Dan saya berpikir ikatannya gak simple kayak di telapak tangan gitu. Saya berpikir mungkin ikatannya digulung. Digulung kayak mumi gitu ya. Digulung. Diikat sedemikian kuat. Dan kemudian berikutnya ayat ke-23. Kita lompat ya ke ayat 23. Jadi ternyata karena dapur perapian dipanaskan 7 kali lipat, dikatakan firman Tuhan, orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, Abednego pun ikut terbakar. Karena terlalu panas. Kemudian ayat ke-23. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak dan Abednego jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera, berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewasa. Saudara perhatikan. Sadrak, Mesak, Abednego masuk dalam dapur perapian dengan keadaan terikat. Betul ya? Kalau saudara baca, kata terikat ditulis 4 kali. Raja menyuruh orang kuat itu mengikat. Maka dia dilemparkan kepada dapur perapian dalam keadaan terikat. Raja bertanya lagi,
Bukankah mereka dalam keadaan terikat? Jadi terikat itu seolah-olah ditulis sampai 4 kali. Tidak pernah ada satu kata yang Tuhan taruh di dalam firman Tuhan tanpa sebuah tujuan. Saudara perhatikan ini. Mereka masuk dalam keadaan terikat. Tetapi api pemurnian itu, apa yang iblis berusaha lakukan untuk menghancurkan Sadrak, Mesak, Abednego, betul ya? Iblis memakai api itu sebetulnya untuk menghancurkan Sadrak, Mesak, Abednego. Tetapi api itu Tuhan pakai untuk melepaskan ikatan Sadrak, Mesak, Abednego. Saudara mungkin bertemu dengan situasi yang gak enak. Masalah, tantangan dalam kehidupan saudara. Tapi saudara harus mengerti bahwa what your enemy meant for evil, God can turn the situation around for your advantage. Jadi setiap kali ada hal-hal yang tidak baik, waktu saudara tetap melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan sanggup memutarbalikkan keadaan. Mereka masuk dalam keadaan terikat. Betul ya? Tetapi api itu Tuhan pakai untuk melepaskan mereka. Kadang-kadang masalah, tantangan, itu Tuhan pakai loh. Untuk melepaskan kita dari pola pikir yang lama. Lepaskan kita dari sesuatu yang terbelenggu. Dari cara lihat yang salah. Dari sesuatu anggur yang lama. Supaya saudara menerima sesuatu yang baru. Ada sesuatu yang pasti Tuhan kerjakan dari api pemurnian yang Tuhan izinkan terjadi. Saudara tahu bahwa pedang dari Goliat yang dipakai untuk menghancurkan Daud, untuk nakut-nakutin Daud. Pedang yang sama itu yang Tuhan pakai untuk Daud membunuh Goliat. Tuhan pakai hal yang sama. Ya, Laut Merah yang diizinkan seolah-olah menutup jalan Musa dan seluruh bangsa Israel, sepertinya jalan buntu. Tetapi laut yang sama yang menutup itu Tuhan pakai untuk menghancurkan total, menyelesaikan sebuah generational curse yang terjadi bertahun-tahun dan membuat bangsa Mesir hilang di sana. Kalau bangsa Mesir nggak hilang di dalam Laut Merah, dia akan kejar terus. Tapi itu berhenti di sana. Sesuatu yang iblis mereka-reka yang jahat untuk saudara. Tetapi Tuhan kita tahu merekanya untuk mendatangkan kebaikan. Katakan amin. Kalau tadi dikatakan di dalam dapur perapian ada berapa orang? Ada 4. Dibilang ini berjalan dengan bebas. Saya percaya Tuhan hadir. Tuhan hadir di sana. Saudara tahu apa yang membuat saudara berbeda dengan orang lain yang tidak beribadah kepada Tuhan? Waktu terjadi pandemik, apakah saudara jadi nggak bisa kena virus? Karena saudara anak Tuhan? No. Apakah kalau lagi inflasi, khusus saudara harga minyak nggak naik? No. Kita mengalami semua yang sama. Karena kita tinggal di dalam sebuah kerajaan yang tergoncangkan. Tetapi saudara harus tahu bahwa saudara warga kerajaan yang tidak tergoncangkan. Di atas kepala saudara itu terjadi sebuah hukum, let your kingdom come. Datanglah kerajaanmu. Ada heaven invade di setiap kita. Jadi waktu ditanya, apa sih yang membuat perbedaan saudara dengan orang-orang yang gak beribadah sama Tuhan? Perbedaannya terletak di penyertaan Tuhan. Katakan penyertaan Tuhan. Kita boleh mengalami hal yang sama. Up and down. You know, kadang-kadang this life itu menyakiti ya. Ada yang menipu saudara, gitu ya, saudara kena sesuatu yang kok bisa gitu, orang jahat banget nipu gitu ya. This life seperti itu. Tetapi yang membuat saudara dan saya berbeda apa? Waktu saudara melewati itu, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Katakan amin. Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita berjalan sendirian. Itu perbedaannya. Jadi waktu kita baca cerita Sadrak, Mesak, Abednego ini, ya, dicerita di dalam dapur perapian, mukjizat terbesarnya adalah bukan artinya dia masuk atau tidak masuk dalam dapur perapian, tapi mukjizat terbesarnya adalah Tuhan hadir dan Tuhan menyertai Sadrak, Mesak, Abednego. Katakan amin. Mukjizat terbesar adalah waktu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam setiap journey up and down in our life.
Tuhan tidak pernah biarkan itu. Bahkan satu-satunya Tuhan buktikan bahwa bahkan pada saat seperti itu, Tuhan tetap menyertai Sadrak, Mesak, Abednego. Orang boleh mencercah, orang boleh menghakimi mereka. Mana Tuhannya? Kok masuk ke dalam dapur perapian? Tuhan hadir di dalam dapur perapian bersama dengan mereka. Tuhan ada bersama-sama dengan saudara dan saya. Apapun keadaannya. Katakan amin. Berikutnya. Udah mau penghabisan nih. Ayat yang ke 27 sampai 28, saya bacain aja cepet ya. Tubuh orang ini tidak mempan oleh api. Jadi artinya waktu Raja melihat Sadrak, Mesak, Abednego dengan bebas berjalan-jalan di dalam dapur perapian itu, Raja panggil, Sadrak, Mesak, Abednego keluar gitu. Lucu ya, terus Sadrak, Mesak, Abednego-nya keluar sendiri tuh. Kalau saudara baca mereka keluar sendiri, dahsyat ya. Dan kemudian di ayat yang ke-29 sampai 30 terakhir. Sebab itu, ini kata Raja, aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, dan bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Saudara perhatikan kata, tidak ada Allah lain saudara yang dapat melepaskan seperti Allah kita. Dikatakan hari yang tadinya, bisa bayangin ya, untuk memuja patung emas yang tingginya 27 meter. Tuhan buat plot twist. Hari itu jadi hari untuk memuliakan Tuhan. Saudara bisa bayangi, itu para leaders bengong, bukan lihat patungnya, lihat Sadrak, Mesak, Abednego gak kebakar. Lihat bagaimana besar dan mulianya. Tidak ada Allah lain yang dapat menyelamatkan kecuali Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tuhan buat yang namanya plot twist. Tuhan putar keadaannya sedemikian rupa. Dan kalau kita baca akhirnya, maka terjadi promosi. Di ayat yang terakhir, di ayat yang ke-30 dikatakan, Tuhan memberikan promosi untuk Tuhan memberikan promosi melalui Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar menaikkan posisi Sadrak, Mesak, Abednego. Sekarang aku tahu, kata firman Tuhan, dulu gak tahu, bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Amin ya. Jadi yang tadinya tidak dimengerti, sekarang jadi ngerti. Oh, lewat dapur perapian itu, bukan hanya Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan, tetapi juga ada kebaikan, ada promosi behind semua keadaan itu. Katakan amin. Amin. Apakah saya masih punya waktu? Saya akan tutup dengan sedikit kesaksian kalau masih punya waktu. Boleh ya, boleh ya. Oke, saya tiba-tiba ingat tentang kesaksian ini. Saya pernah pergi ke satu ibadah. Waktu itu pastor yang di ibadah itu Pastor Christine Caine. Mungkin saudara tahu Christine Caine. Jadi hari itu Christine Caine itu ngomong sama saya, bukan ngomong sama saya, ngomong sama semua jemaat. Dia bilang seperti ini, kalian tutup mata kalian gitu. Jadi begitu kita tutup mata dia bilang gini, kalian lihat diri kalian itu seperti apa gitu ya. Jadi saya tutup mata saya, saudara ngebayangin saudara itu seperti apa sih gitu. Jadi saya tutup mata saya, tahu gak saudara, saya ngebayangin. Timbul langsung reaksi saya waktu saya tutup mata saya melihat saya pakai piyama putih, daster putih, kurus, pengen tidur, gak make upan, kayaknya lecek, terus kayaknya, tahu gak sih orang kalau udah mau tidur gimana? Begitu gitu, pakai daster putih gitu, saya punya daster putih saya. Itu yang saya lihat. Kemudian Christine Caine bilang seperti ini, sekarang kalian semua buka mata kalian, dia bilang gitu. Terus sekarang saudara tutup lagi mata saudara dan saudara lihat apa yang Tuhan lihat tentang saudara. Yang pertama apa yang saya lihat? Saya melihat saya penuh, ya pokoknya gitulah. Kayaknya, ya
nggak ada apa-apanya gitu ya. Itu yang otomatis keluar loh dalam pikiran saya. Saya sampai bingung, kenapa dalam pikirannya nggak muncul saya lagi pakai baju bagus atau saya lagi khotbah. Enggak, yang muncul tuh saya pakai daster. Itu langsung muncul dalam pikiran saya. Dan waktu dia bilang, sekarang kamu tutup lagi dan kamu lihat apa yang Tuhan lihat tentang kamu. Saya berpikir gini loh saudara, saya itu bukan orang yang melihat penglihatan. Bukan, kan ada ya yang dapat penglihatan, saya bukan yang seperti itu. Tuhan bicara sama saya biasanya tidak melalui penglihatan. Dan saya masih pikir gini, apa bisa gitu ya. Kalau saya melihat apa yang saya lihat, itu kan kita yang bikin, betul ya. Tapi kalau yang Tuhan lihat, bagaimana bisa muncul dalam pikiran saya, itu yang saya pikir. Tapi ini yang terjadi, saya tiba-tiba ingat ini. Begitu saya tutup mata saya melihat sebuah gambaran. Perempuan badannya gede, kalau saudara nonton Smackdown, tiba-tiba muncul pakai baju perang. Dan itu mukanya cemong-cemong, rambutnya kuning kayak orang kebakar matahari, nggak ada cakep-cakepnya gitu ya. Tapi gede, kuat, dan saya bilang ini Tuhan, itu yang saya lihat. Dan kemudian saya nggak ngerti. Terus saya lihat, itu benar di dalam penglihatan itu Tuhan zoom. Kakinya, tangannya, buset, gede-gede gitu ya. Kayak orang terbuild muscle-nya. Dan kemudian tiba-tiba air mata saya ngalir. Tuhan suka bicara, saya ngerti apa artinya penglihatan itu. Dan di zoom berkali-kali, saya melihat tangan itu yang ngangkat pedang. Dan dia jatuh lagi. Dia ngangkat perisai iman, dia jatuh lagi. Berapa kali dalam kehidupan saudara, waktu sepertinya sulit untuk percaya, saudara mengangkat, saudara punya perisai iman. Saudara meletakkannya lagi, saudara angkat lagi. And itu build your muscle. Saudara angkat pedang roh, saudara bilang, no, I'm trusting you Lord. And saying that you are my God. Waktu itu di zoom gitu ya. Kemudian saya mendengar suara Tuhan. Dia bilang seperti ini, my mighty warrior, I am with you. Saya nangis, itu udah hari terakhir. Saya bilang gini, Tuhan, ini toh yang Tuhan lihat untuk setiap kita. Tuhan lihat setiap benih yang tertanam yang ada di dalam kita, DNA-nya kerajaan surga. Saya lihat saya pakai daster. Tuhan lihat saya seperti tentara yang badannya gede-gede. Dan kemudian saya melihat ini saudara, luka. Saya melihat scars. Saya melihat banyak scars di dalam tubuh perempuan itu. Do you know that your scars makes you beautiful? Your scars itu makes you beautiful. What doesn't kill you itu just make you stronger. Apa yang gak bunuh saudara itu hanya bikin saudara lebih kuat. Waktu saya lihat itu, setiap kali saya takut, setiap kali saya gemetar, saya ingat apa yang Tuhan taruh dalam penglihatan itu dan bilang sama diri saya, Ana, you are such mighty warrior. The Lord is with you, don't be afraid. Amen. Your task will become your testimony. Jadi apapun yang sedang saudara alami hari ini, kalau saudara ada dari antara saudara yang mengalami hal yang tidak saudara mengerti, jangan kecewa sama Tuhan. Ya, Tuhan gak utang sama kita apapun, gak utang. Kita utang sama dia terlalu banyak. Dia gak tolong pun, dia gak utang. Waktu dia mati buat kita, it's more than enough. Amin. Haleluya. Yuk saya ajak kita semua bangkit berdiri. Lagu itu di mana sih?
Bapakku yang baik. Amin. Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku. Katakan Bapakku yang baik. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir. Kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku. Kau segalanya. Bapakku yang baik. Amin, amin, Yesus. Thank you, Jesus. Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir. Kasih setia-Mu Selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku. Kau segalanya. Kita sembah dia, yuk. Mari kita sembah Tuhan. Tepung di dalam tempayan tidak akan habis, dan minyak di dalam buli-buli itu tidak akan berhenti mengalir. Tuhan yang menjadi sumber dalam kehidupan saudara dan saya hari ini. Tuhan yang akan menyediakan segala yang engkau perlukan. The jar of flour will not be empty, and the jug of oil will not run out. Tuhan, kami percaya Engkau gembala kami yang baik. Engkau Allah yang sanggup memutar balikan keadaan. Apa yang musuh kami rancangkan untuk mendatangkan semua yang tidak baik itu, tetapi Tuhan sanggup memutar balikannya untuk mendatangkan kebaikan untuk saudara dan saya. Katakan amin. Kami percaya Tuhan, kami percaya dan kami tetap percaya bahwa Engkau Tuhan yang baik dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang berjanji, Engkau sungguh-sungguh Allah yang setia. Tuhan, terima kasih, kami yang mengandalkan Tuhan tidak pernah Tuhan kecewakan. Tidak pernah kekurangan sesuatu yang baik orang yang takut akan Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah permalukan orang yang percaya di dalam namanya. Tuhan, hanya nama Tuhan Yesus yang kami tinggikan di tempat ini, tidak ada nama lain.
Nama Tuhan yang ditinggikan, yang akan menarik banyak orang datang ke tempat ini. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Ibu Titi dan seluruh keluarga yang ada pada pagi hari ini. Hamba-Mu yang setia, Tuhan yang menguatkan kaki yang lemah, Tuhan. Tuhan yang menguatkan tangan untuk mengangkat kembali pedang-pedang bersama dengan Tuhan. The mighty warrior, the Lord is with them. Tuhan, kami percaya pengurapan sesuatu yang baru akan Tuhan bukakan, akan Tuhan singkapkan di tempat ini. Sesuatu yang baru Tuhan sedang persiapkan di dalam nama Yesus. Api pemurnian itu akan membuat setiap mereka melihat ada promosi yang datangnya daripada Tuhan. Api itu dipakai oleh Tuhan untuk membawa promosi di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tak pernah berhenti kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Untuk hari kemerdekaan, kebebasan bagi setiap kami. Biarlah kebebasan itu tidak kami gunakan dengan semau kami. Anak-anak muda Kau pertajam Tuhan pendengaran mereka. Orang tua Bapa berikan mimpi penglihatan. Terima kasih, satukan kami berjalan mengiring Engkau Bapa sampai Engkau datang. Tuhan, sebentar kami akan pulang kembali kepada rumah tangga kami Tuhan. Sepanjang minggu Kau berkati jemaat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, mari kita mengangkat tangan. Pulanglah dengan damai sejahtera yang melimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Bersama anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Bersama manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Mulai dari saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus menjemput setiap kita di awan-awan yang permai. Mari yang percaya bersama-sama katakan amin.